Nona Fiona, sebentar lagi waktu istirahat akan selesai. Apa Anda ingin kembali bersama kami? Suara lembut dan penuh hormat itu datang dari salah satu gadis yang duduk bersama Fiona di pavilion. Tatapannya sopan, penuh kekaguman. Gadis-gadis bangsawan lain ikut menoleh, menunggu jawaban. Fiona meletakkan cangkir tehnya perlahan ke atas piring kecil. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Anggun dan tidak tergesa. Pergilah lebih dulu. Aku masih ingin bersantai di sini sebentar lagi, ujarnya tenang. Cahaya mentari menyentuh wajahnya. Kulitnya putih bersih, mata birunya tenang dan dalam. Seolah menyimpan 1000 rahasia. Baik, Nona, gadis-gadis itu membungkuk sedikit dengan penuh hormat. Lalu berjalan pergi meninggalkan pavilion. Langkah mereka pelan dan sopan. Khas anak-anak bangsawan yang terbiasa menjaga citra. Kini Fiona sendiri. Angin pagi berembus pelan, membawa wangi bunga dari taman kecil di sekeliling pavilion. Ia mengambil kembali cangkir tehnya, lalu mengangkatnya setengah tinggi. Kemudian, suara langkah terdengar, pelan, berat, tapi jelas. Seseorang berjalan mendekat, dan tak lama, ia berdiri di hadapan Fiona. Lian, pemuda berambut hitam itu tidak duduk, hanya berdiri, dengan tubuh masih kotor dan memar yang belum kering. Tapi sorot matanya tajam, dingin, dan menusuk. Apakah menyenangkan mempermainkan orang lain? Fiona tidak menoleh, pandangannya tetap pada cangkir teh yang ada di tangannya. Ia menghirup aromanya pelan, lalu meminum sedikit isinya, tenang dan tanpa ekspresi. Kenapa marah padaku? Ucapnya datar. Bukankah orang-orang itu yang menindasmu? Ia akhirnya mengangkat kepala, dan menatap langsung ke arah Lian. Apakah kau adalah tipe yang menyerang? Pihak lemah karena tidak bisa menang melawan yang kuat. Suaranya lembut, namun tidak ada rasa takut di dalamnya. Jika memang begitu, aku sungguh kecewa padamu, Lian. Mendengar ucapan gadis di hadapannya, Lian mengepalkan kedua tangannya. Kuku-kukunya menekan kulit telapak, nyaris menembus. Napasnya tertahan di dada. Dadanya naik turun perlahan. Gadis itu benar-benar ahli mempermainkan kata. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi. Jika bukan karena Fiona dan kelompoknya, ia tidak akan menjadi sasaran empuk di sekolah ini. Tapi di saat yang sama, tidak ada satu patah kata pun yang bisa ia bantah. Ucapan gadis itu barusan, meskipun menyakitkan, sulit disangkal. Dan dia benci itu. Ia benci bagaimana gadis bangsawan itu bisa menjatuhkan harga dirinya, tanpa perlu berteriak atau menyentuhnya. Cukup dengan tatapan tenang dan senyum yang nyaris tak terlihat. Melihat Lian yang terdiam, Fiona menyunggingkan senyum kecil. Tidak mengejek, tapi juga tidak ramah. Ia mengangkat cangkir teh, lalu kembali meletakkannya perlahan. Lian, bukankah kau juga tahu, ucapnya pelan. Meski aku tidak mengganggumu, orang lain akan melakukannya. Ia menyandarkan punggung pada kursi rotan dan menatap langit biru yang jernih. Satu-satunya cara bagimu yang berasal dari latar belakang rendahan untuk bisa tumbuh dengan aman adalah dengan menempel pada pohon yang kuat. Ia menoleh perlahan, menatap Lian tepat di mata. Jadi Lian, singkirkan harga dirimu dan terima tawaran dariku.